Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa susah buat bergaul? Nggak tahu harus mulai dari mana kalau ketemu orang baru? Atau mungkin kamu ngerasa kayak introvert garis keras, lebih suka sendirian, tapi pengen punya banyak relasi? Kira-kira gimana ya caranya? Buat kamu yang ngerasain semua itu, takut mau mulai dari mana, gimana caranya bicara sama orang lain, dan takut orang lain itu ilfeel kalau kita ajak bicara duluan ya. Kamu nggak sendirian, banyak banget di luar sana yang punya kesulitan serupa. So, kalau kamu mau tahu gimana sih solusinya, dengerin video ini sampai habis dan temukan jawabannya. Hi everyone, welcome back to Mental Health and Mindset Clinic. Of course, with me Trias, dan kembali lagi di segmen Babi Bu, bedah-bedah isi buku. Nah, kali ini kita langsung aja perlihatkan gestar kita di episode 2 ini. Tada! Kalian ada yang tahu nggak sama buku ini? Ini bestseller banget, dan ini relatable banget, terutama buat Gen Z yang susah banget bergaul dan juga ngerasa introvert, nggak tahu harus mulai dari mana, pengen punya banyak relasi tapi bingung, takut orang ilfeel. Nah, tenang aja, aku menemukan solusinya di buku ini, di buku Sukses Menjalin Relasi karya Dale Carnegie. So, seperti biasa aku bakal ngasih tahu ke kalian poin-poin apa aja yang ada di dalam buku ini. Let's get started. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poinnya, aku mau ngenalin dulu penulis buku yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin di rak bukunya ini. Dale Carnegie, dia itu adalah seorang perintis gerakan potensial manusia, di mana pelajaran dan tulisannya itu sudah membantu banyak orang di seluruh dunia untuk menjadi individu yang percaya diri, berkepribadian, dan berpengaruh. Carnegie ini memberikan kuliah pertamanya itu tentang public speaking, dan dia menuliskan buku ini karena menemukan fenomena dari mahasiswanya yang menjadi lebih percaya diri setelah berbicara tentang atau berpidato tentang diri mereka sendiri, guys. Ini menarik banget nih, kita langsung masuk ke poinnya aja ya. Carnegie bilang kalau kita ingin sukses di hidup ini, entah itu dalam aspek karir, bisnis, atau relasi individu, kuncinya adalah kemampuan menjalin relasi. Bukan seberapa pintar kita ataupun seberapa kaya, tapi seberapa banyak kita bisa menjalin hubungan dengan orang. Ini maksudnya dalam konteks networking ya, bukan hubungan yang gimana-gimana nih. Nah, jadi Carnegie ini membagi prinsip-prinsip penting menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teknik berhubungan dengan orang. Carnegie percaya bahwa kesalahan terbesar manusia adalah mengkritik dan menyalahkan orang lain. Kalian relate nggak? Padahal ya nggak ada orang yang suka disalahkan. Jadi kalau kita mau dihargai, kita pun stop menyalahkan, mengkritik, dan itu bisa diganti dengan apresiasi. Contohnya, daripada kita ngomong, kamu telat deh bikin repot aja, lebih baik diganti jadi, untung kamu udah datang sekarang, yuk kita langsung mulai aja, next, lebih awal ya datangnya. Itu lebih enak kan kedengarannya. Seseorang merasa diapresiasi dan lebih memungkinkan orang itu akan mengintrospeksi dirinya dibandingkan langsung dikritik, dijudge, dan disalahkan. Kalian setuju nggak sama hal itu? Next, yang kedua, yang sering banget ngerasa insecure, ngerasa kecil di tengah keramaian, pengen disukain banyak orang tapi bingung. Ini ada cara, gimana caranya bikin orang menyukai kita. Dari Carnegie, cukup lakukan hal sederhana ini dengan tersenyum, mendengar dengan tulus, karena nggak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Itu poin pentingnya. Ketika kalian ingin didengarkan, kalian juga harus bisa mendengarkan. So, kalau orang lagi berbicara, lagi mengutarakan pendapat, atau lagi sekedar curhat, jangan langsung dijudge, disalahkan, dibikin orang itu nggak nyaman sama kalian. Kalau udah nggak nyaman, gimana mau suka kan? Jadi ketika kita memberikan perhatian penuh kepada orang lain saat mereka berbicara, mereka akan sangat-sangat merasa dihargai. Next, yang ketiga, bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Kalau dalam komunikasi ya, komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan dapat merubah perilaku orang lain. Kita bisa menginfluence. Kalian tahu kan influencer, gimana sih kok kita bisa tertarik ngelihat apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, kita tertarik buat ngikutin dia. Banyak yang berpikir kalau mempengaruhi itu berarti mengontrol.
Padahal menurut Carnegie, mempengaruhi itu berarti mengajak seseorang dan bukan memaksa, sama sekali bukan. Yang keempat, menjadi pemimpin yang dicintai bukan ditakuti. Nah, itu kenapa di awal aku bilang kalau buku karya Carnegie ini salah satu buku yang menjadi list wajib yang harus ada di rak buku setiap pemimpin, guys. Carnegie juga menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang menginspirasi. Jadi bukan cuma bisa marah-marah aja, bisa nyuruh-nyuruh segala macam, tapi justru memberikan motivasi, menginspirasi, dan bikin yang dipimpin itu mencintai pemimpinnya. Caranya dengan memuji secara tulus, mengkritik secara halus, dan membuat orang merasa penting. Misalnya daripada bilang, kamu harus lakuin ini, bisa diganti dengan gimana kalau kita mulai coba dengan cara ini aja. Itu kedengarannya lebih nyaman, lebih enak didengarnya. Jadi kalau misalnya dalam dunia kerja ya, kita ngerasa welcome banget nih bos gue gitu. Jadilah pemimpin yang diayomi, bukan pemimpin yang ditakuti. Jangan sampai pemimpinnya malah diomongin lagi kemana-mana, ya kan? Dan contoh lainnya lagi ya, ketika kita nggak suka sama hasil kerja seseorang. Aku ambil contoh teamwork. Kita anggap aja lagi kerja kelompok dan kamu adalah posisinya sebagai ketua. Kamu nggak suka sama hasil kerja dari rekanmu itu. Dan kamu nggak bisa langsung ngejudge kayak, aduh jelek banget nih, aku nggak suka deh sama kamu. Nggak suka sama hasil kerjamu. Kamu tuh udah beban kelompok banget. No way. Setidaknya, kalau emang kalian nggak suka, at least apresiasi dulu effortnya dia udah mau buat itu, kerjain itu dengan tepat waktu. Daripada kalian bilang nggak suka sama hasil kerjanya, kalian mungkin bisa ganti dengan, aku suka semangatmu, makasih loh effortnya, tapi gimana kalau ini sedikit diperbaiki dan ini diganti dengan ini? Itu kedengarannya lebih bagus kan? Dan kata-kata seperti itu akan membuat orang lebih gampang menerima masukan. Kalian relate gak sih sama hal itu? Kalian setuju kan? Jadi intinya ada 5 poin penting yang kalian ingat dari pembicaraan aku tadi. Yang pertama, jangan suka mengkritik, mengeluh, ataupun mengkutuk orang ya. Apalagi mengkritiknya itu menjatuhkan banget, yang tidak membangun. Itu big no. Yang ada nantinya semua pada menjauh, bukannya bisa menggait relasi, tapi malah menjauh semua dari kalian. Yang kedua, berikan penghargaan yang tulus. Jadi jangan bermuka dua. Di sini bilangnya A, baik-baik aja, di belakang ngomongin. Jangan gitu ya. Yang ketiga, bangkitkan minat orang lain dengan hal yang mereka pedulikan. Lalu yang keempat, buat orang merasa penting, tapi lakukan dengan tulus. Kayak yang aku bilang tadi, kalau seseorang salah, jangan langsung dijudge, bilang baik-baik, kritik secara halus, hargai tetap usahanya dia. Oke? Yang kelima, yang terakhir, jangan memaksakan kehendak orang lain, jadi biarkan orang lain itu memiliki peran dalam solusi. Nah, semisal kita ngasih solusi nih, contohnya kayak yang aku bilang tadi, gimana kalau kita mulai coba jalan ini aja? Nah, jadi di sana orang lain juga ikut andil berperan dalam memutuskan di dalam solusi itu. Nah, gimana guys? Bayangin ya, ketika kalian ketemu orang baru, gampang banget buat nyari relasi. Dan ketika kalian presentasi di kelas, orang-orang pada antusias tuh dengerin kalian. Seneng banget pasti kan? Ngerasa dihargai banget kan? Dan bayangin juga kalau kita punya banyak relasi, itu bisa aja menjadi pintu rezeki, peluang karir, dan banyak lagi hal-hal positif lainnya selagi kalian juga selektif. Semua itu bisa kamu dapat kalau kamu mempelajari cara menjalin relasi dengan benar, dan Dale Carnegie udah menyiapkan peta jalannya melalui buku ini guys. Ini worth it banget buat dibaca. Masih banyak lagi hal-hal menarik yang ada di dalam buku ini, dan kalian wajib baca sih kalau kata aku. So, kalau selama ini kamu ngerasain gejala-gejala yang aku sampaikan di awal tadi, ngerasa susah bergaul, minder, ngerasa insecure kalau mau ngomong duluan, takut orang ilfeel, sukanya menyendiri tapi pengen punya banyak relasi. Nah, buku yang satu ini bisa menjadi senjata kuat buat kamu pelan-pelan merubah cara pandangmu bagaimana membangun relasi dengan baik. Buku ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menjadi pribadi yang tulus, menyenangkan, sehingga orang-orang tertarik untuk mendekat kepada kita. Siapapun kamu, baik itu mahasiswa, pebisnis, atau bahkan introvert,
Buku ini akan mengubah cara pandangmu tentang menjalin relasi dengan orang lain. Buku ini benar-benar recommended banget. So, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk belajar menjalin relasi dengan orang lain secara elegan? Atau mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman yang relate tentang menjalin relasi ke orang lain? Boleh sharing di kolom komentar juga ya. Dan nextnya kita bakal bahas buku apa lagi di episode Babi Bu yang ketiga. Komen di bawah kalau punya rekomendasi, oke? Segitu dulu episode 2 kali ini, semoga bisa bermanfaat sharing kita dan semoga bisa memberikan solusi untuk kalian yang pengen punya banyak relasi. Anyway, thank you so much for watching, see you in next video, bye!